Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang tidak akan pernah kita lupakan dalam sejarah hidup Rasulullah SAW. Peristiwa yang fenomenal dan selalu menjadi sumber inspirasi sampai detik ini. Kisah Hudaybiyah. Para sebagian mu'alif, penulis kitab Sirah Nabawiyah, ada yang mengatakan ini perang, ada yang mengatakan ini bukan perang, tetapi lebih cenderung dengan istilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian. Di antara para mu'alif yang menyebutkan ini perang adalah beberapa ulama besar yang menyebutkan ini adalah perang Hudaybiyah, meskipun sebagian besar mengatakan ini adalah perjanjian, perundingan. Karena memang awal mulanya Rasulullah datang ke Hudaybiyah ini untuk memasuki kota Mekah. Memasuki kota Mekah, menunaikan umrah dengan tujuan yang sangat jelas, tidak ingin melakukan peperangan. Bahkan jika mereka keluar dari pintu Madinah, sebelum keluar pintu Madinah, Rasulullah SAW sudah memberikan pesan bersama. Tidak ada yang membawa pedang sebilah pun, tidak ada yang membawa pedang satu buah pun, karena mereka murni akan menjalankan umrah. Tetapi harapannya tidak sesuai. Mereka pun mendapatkan penolakan dari orang-orang Quraisy. Yang ingin saya sampaikan dalam episode kali ini adalah ketika singkat cerita perundingan pun terjadi, penolakan sudah terjadi, orang-orang Islam, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah tidak mampu menembus atau melewati batasan kota Mekah dan tidak mampu berumrah. Singkat cerita, umrahnya batal. Rasulullah kemudian bertahalul, membatalkan ihramnya, memotong hewan damnya, dan kemudian meninggalkan kota Mekah. Tetapi sebelumnya melakukan sebuah perundingan yang dilakukan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, yang waktu itu hanya mengirimkan satu delegasi ini saja. Ada seorang sahabat yang saat itu Umar bin Khattab menyaksikan secara langsung bagaimana perundingan itu kok seakan-akan tidak menguntungkan umat Islam. Rasulullah terlihat lebih tenang. Rasulullah terlihat lebih menemukan bagaimana seorang pemimpin sesungguhnya. Tidak ada khawatir, sedih pasti, tetapi ketika protes-protes yang dilancarkan oleh seorang delegasi dari orang-orang Quraisy, saat itu Rasulullah SAW hanya mengiyakan. Rasulullah hanya menerima semua usulan. Tetapi singkatnya adalah Hudaybiyah tidak mendapatkan hasil apapun. Di mata seorang Umar bin Khattab seakan-akan Hudaybiyah ini berpihak kepada kepentingan orang-orang Quraisy. Tidak ada yang menguntungkan. Poin-poin yang telah disepakati itu seakan-akan menguntungkan orang Quraisy, tetapi tidak menguntungkan orang-orang muslimin yang sudah tinggal di Madinah. Pulang dari Mekah menuju ke Madinah, ihram sudah dilucuti, berganti dengan pakaian biasa. Ternyata niat baik mereka untuk berumrah seakan-akan sia-sia. Tidak ada hati saat itu kecuali semuanya bergelayut dengan kesedihan, kebingungan, rasa yang tidak jelas. Ada sebuah kegagalan besar yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Umrah yang gagal, tidak bisa menyempurnakan ibadahnya. Tetapi yang terjadi setelah itu, pemirsa sekalian, turun sebuah ayat Al-Quran. Ketika Allah menurunkan sebuah surat yang sangat akrab dekat telinga kita. Permulaan surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Kalimatnya inna fatahna laka fatham mubina. Ini perjalanan pulang dari Hudaybiyah yang dalam tanda kutip mengandung kegagalan dalam perjuangan itu. Dalam tanda kutip, tetapi hakikatnya di mata Allah bukan. Allah sudah melihat ikhtiar sang Nabi, Allah sudah melihat ikhtiar para sahabat berjuang untuk berusaha melepas rindu dengan Ka'bah, melepas rindu dengan tanah lahirnya, untuk beribadah kepada Allah, tetapi tidak diterjemahkan dengan baik oleh orang-orang Quraisy. Pulang hati sedih, bergelayut. Justru Allah turunkan sebuah permulaan surat, permulaan ayat yang berbunyi inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Muhammad,
kami bukakan untukmu. Artinya apa? Apapun yang dilakukan Rasulullah kalau tanpa seizin Allah tidak akan berhasil. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan yang besar. Kapan kemenangannya? Hudaybiyah terkesan gagal, terkesan ya, bukan kegagalan. Pulang dalam kondisi sedih, tetapi kalimat ini menjadi pendongkrak maknawiyah, perasaan yang menggelayuti para sahabat dan termasuk Rasulullah. Inna fatahna laka fatham mubina. Karena tujuan daripada perjuangan ini bukanlah mencari eksistensi diri pribadi, tetapi bagaimana memberikan ruang yang besar untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Setelah itu Allah mengatakan, wa yansurakallahu nasran aziza. Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang sesungguhnya. Kesimpulannya, ma'asyiral hadirin, para pemirsa, tahu nggak? Setelah itu kota Madinah tidak pernah sepi. Tidak pernah tahun-tahun perjuangan Rasulullah yang memiliki kesibukan melebihi kepulangan mereka daripada Hudaybiyah. Rasulullah melakukan 2 terobosan besar. Pertama, rekonsiliasi politik. Mengirimkan surat-surat diplomatik kepada pembesar penguasa dunia. Raja Heraklius termasuk yang disurati. Raja Mesir, Al-Muqawqis, dikirimkan surat. Raja Persia, Raja Syam, dikirimkan semua. Dan tidak ada dalam catatan sejarah di Madinah yang memiliki kesibukan setelah itu kecuali masa setelah perjanjian Hudaybiyah. Madinah sibuk menerima tamu yang datangnya dari Jazirah Arab maupun dari luar Jazirah Arab. Makanya dalam sejarahnya para ahli sejarah, Rasulullah SAW mengatakan ada sebuah tahun yang disebut dengan Amul Wufud, tahun delegasi. Bagaimana Madinah sibuk waktu itu menerima tamu-tamu yang datang dari luar Madinah. Mereka yang datang untuk menanyakan tentang ajaran Islam yang mulia. Ternyata sebagaimana kisahnya Ismail dengan ibundanya tercinta, Sayyidatina Hajar, ketika ia bolak-balik mencari, berikhtiar tentang seteguk air, mencarinya di mana, rezekinya ada di mana. Itulah kita. Berikhtiar adalah kewajiban. Hasilnya ada di tangan Allah. Dan kita hanya seorang hamba yang bisa menggantungkan dan harapan kita kepada Allah. Nabiullah Muhammad SAW melakukan perjuangan segitu dahsyatnya. Tetapi Allah tetap mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Semua itu ada di tangan Allah. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.